Pesta rakyat yang awalnya meriah berubah mencekam setelah ribuan warga berdesakan berebut makanan gratis di pendopo Garut. Banyak yang warga yang hadir membuat sejumlah orang injak. Akibatnya 3 orang meninggal dunia, salah satunya anggota polisi. Pesta rakyat tersebut diketahui bagian dari rangkaian pernikahan putra sulung Gubernur Deddy Mulyadi. Menanggapi hal itu, KDM mengaku terpukul adanya korban jiwa, menyampaikan permohonan maaf. Dirinya akan bertanggung jawab atas insiden tersebut. Kan pertama saya menyampaikan turut berduka cita. Semoga almarhum dan almarhumah diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, kemudian ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasca kejadian, kegiatan saat ini dihentikan dan panitia acara dievaluasi agar hal serupa tidak terjadi di kemudian hari. Dari Garut, Jawa Barat, Ils Solihin, iNews melaporkan. Dua kelompok warga yang saling bersebelahan terlibat tawuran menggunakan senjata tajam hingga petasan di Jalan Abu Bakar Lambogo 3, Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa ini merupakan aksi susulan setelah terjadi teror penyerangan menggunakan anak panah. Dua kelompok saling tuding sebagai penyebar teror hingga berujung tawuran. Iya, karena saya lewat. Tadi agak ramai sana, dia busuk. Kenapa dia? Saya lewat sini mutar pulang. Ada memang kejadian sebelumnya nih Pak. Maksudnya keributan. Kita kenal pelaku Pak. Saya tidak kenal. Tidak ada korban jiwa dalam tawuran ini, namun bekas tawuran diantaranya panah busur ditemukan berserakan di jalan. Anak panah bahkan menancap di sepeda motor korban yang menjadi korban dari teror pembusuran. Pasca peristiwa itu, polisi terus memperketat penjagaan guna mengantisipasi kejadian serupa. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Sahrul Adiaksa, iNews melaporkan. Buntut maraknya penodongan, petugas menggelar razia penertiban pengamen di sejumlah titik di Jakarta Timur. Petugas menyusuri lokasi-lokasi yang dikenal marak pengamen seperti lampu merah ataupun area pertokoan. Sejumlah pengamen yang kedapatan sedang mangkal langsung dibawa petugas. Tak hanya pengamen, razia juga dilakukan kepada PMKS ataupun peminta-minta. Seorang ibu dan anak perempuannya menangis saat ditangkap petugas karena kedapatan mengemis. Anak perempuannya pun tak kuasa menahan tangisannya. Tak hanya itu, petugas juga mengamankan suami istri yang akan mengamen di perempatan Arion Rawamangun. Meski sempat memohon untuk dilepaskan, namun petugas tetap membawa mereka. Petugas pun akan terus berjaga di titik-titik yang dinilai rawan kriminalitas. Ya tetap kita akan taruh di sana personil untuk memantau, mengantisipasi yang tidak kita inginkan, kriminalitas, kemudian juga mengurai kemacetan. Sebelumnya, marak beredar di media sosial aksi penodongan bermodus pengamen. Pelaku diduga dilengkapi senjata tajam. Warga pun resah dan meminta petugas untuk menindak tegas para pelaku. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV, 2 orang pria mendatangi warung di Jalan Darussalam, Kota Medan. Kedua pria datang mengendarai sepeda motor, langsung masuk dan mengeluarkan senjata tajam yang disimpan di saku jaketnya. Pria ini mengancam dan mengancungkan senjata tajam kepada penjaga warung serta meminta 2 bungkus rokok. Saat kejadian dini hari, kondisi sedang sepi, korban langsung memberikan rokok yang diminta oleh kedua pelaku. 3:40 lah. Lagi keadaan sepi bang? Ya, lagi keadaan. Yang datanya laki-laki. Bawa apa dia bang? Bawa kampak dan pada yang rokok. Apa aja yang diambil bang? Cuma minta rokok 2 bungkus saja. Habis itu pergi? Ya, habis itu aku kasih langsung pergi. Korban berharap polisi dapat menangkap pelaku karena mengancam keselamatan warga. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV ini, pelaku mengancam korban dengan senjata api dan senjata tajam di area minimarket Mustika Jaya, Kota Bekasi. Namun ada warga yang melawan mengetahui senjata mainan yang digunakan. 2 pelaku langsung ditangkap dan langsung diamuk warga.
polisi yang datang menyelamatkan pelaku. Peristiwa bermula saat kedua pelaku datang ke minimarket. Satu pelaku sebagai eksekutor mendekati motor sasaran yang diparkir di depan toko. Namun saat hendak membawa kabur sepeda motor curian, ternyata dikunci ganda. Pemilik motor yang mengetahui aksi pencurian kemudian keluar toko dan berteriak, dan kedua pelaku diamuk massa. Kedua pelaku ternyata residivis. Nah, ini juga modusnya menggunakan kunci T, tetapi saat kunci T sudah berhasil dibuka, ini ternyata masih ada kunci cadangan yaitu kunci roda. Jadi di rodanya terkunci sehingga pelaku tidak bisa membawa kabur daripada kendaraan tersebut. Dari tangan kedua tersangka, polisi mengamankan sejumlah barang bukti di antaranya satu senjata api replika jenis revolver, pisau, dan 2 sepeda motor. Tersangka terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 2 hari dianggurinnya, posisi ketuban udah banyak, ini udah banyak. Dokter sama sekali nggak datang? Dokter sama sekali nggak datang. Pasangan suami istri, Andi dan Irmawati asal Kuningan, Jawa Barat ini harus menerima kenyataan pahit. Setelah bayi yang dinanti sejak 7 tahun, lahir dengan keadaan tak bernyawa pada bulan Juni yang lalu. Peristiwa bermula saat istri yang mengalami kontraksi dibawa ke RSUD Linggajati setelah mendapatkan rujukan dari seorang bidan desa lantaran cairan ketuban telah pecah. Alih-alih mendapat penanganan di IGD RSUD Linggajati, pasien justru tidak tertangani selama 2 hari dengan alasan dokter kandungan tidak bisa dihubungi. Dokter 2 hari dianggurinnya, posisi ketuban udah banyak, ini udah banyak. Dokter sama sekali nggak datang? Dokter sama sekali nggak datang. Keterangan dari bidannya, dokternya tidak bisa dihubungin. Oke, siap-siap. Tapi dari pihak rumah sakit sudah mencoba menghubungi dokter. Udah menghubungi dokter. Setelah 1 bulan berlalu, perjalanan pasangan Andi dan Irmawati dalam mencari keadilan mulai menemukan harapan. Berbagai desakan dari masyarakat agar kasus kelalaian diusut tuntas juga disuarakan pengacara kondang Hotman Paris. Hotman meminta Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi merespon isu tersebut. Menanggapi berbagai desakan, Deddy Mulyadi menyebut akan mendalami dugaan kelalaian tersebut. Deddy Mulyadi menegaskan nantinya jika terbukti lalai, pihaknya akan merekomendasikan pemberhentian terhadap Direktur RSUD Linggajati ke Bupati Kuningan. Sementara itu Bupati Kuningan Dian Rahmat Yanuar sebelumnya juga telah menonaktifkan Direktur RSUD Linggajati Edi Syarif. Tadi kenapa dilakukan penonaktifan supaya terjadi netralitas dan tidak terjadi intervensi dari pimpinan, barangkali ya alasannya supaya itu dan supaya tim ini bisa independen tanpa ada tekanan dari pihak internal. Sebelumnya, pasangan Andi dan Irmawati juga membawa kasus ini ke ranah hukum. Keduanya melaporkan dugaan kelalaian RSUD Linggajati ke Polres Kuningan. Dari Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Inilah dia. Inilah dia, inilah. Ini orang polisi. Kejar. Mana? Orang masyarakat. Enggak, rumah sakit Medika. Inilah video amatir warga saat terjadinya tabrakan antara 2 petugas PJR Polda Sumatera Utara dengan seorang lansia di Jalan Sisi Mangaraja, Kota Medan, Sumatera Utara. Yang ada. Ayo angkat. Ayo. Diduga kedua petugas PJR tersebut ugal-ugalan dalam berkendara sehingga tidak melihat adanya seorang lansia yang hendak menyeberang jalan. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami luka di bagian kepala dan kondisi korban pingsan. Warga sekitar langsung evakuasi korban ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah truk itu melaju, ibu itu mau menyeberang. Hanya ada kendalanya, memang ibu itu karena di belakang daripada pohon, jadi
tidak terlihat oleh personil kami. Membuang ke kanan sehingga akhirnya ibu itu terkena, ya kalau kita katakan bahwa sabetan ya di box itu. Meski begitu, pihaknya akan tetap melakukan sanksi tegas terhadap petugas jika dinilai melakukan pelanggaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Petugas menegur pengemudi bus antar kota antar provinsi yang kedapatan membunyikan klakson telolet di Jalan Satria Grogol, Petamburan. Klakson ini dinilai mengganggu konsentrasi pengendara lain dan bisa menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Selain itu, polisi juga mendapati pemotor yang tidak memiliki plat nomor kendaraan dan berkendara dengan melawan arah. Kebanyakan tidak pakai helm, surat-surat nggak ada, plat nomor nggak ada. Kami tegur untuk memasang. Itu kami juga menegur tadi ada yang lawan arah, kalau bisa jangan diulangi untuk lawan arah. Operasi Patuh Jaya akan digelar hingga 2 pekan ke depan. Petugas meminta kepada seluruh pengendara agar mematuhi seluruh peraturan berlalu lintas demi kenyamanan dan keselamatan bersama. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan judi online internasional yang terafiliasi dengan server di Cina dan Kamboja. Selain itu, polisi juga amankan 22 tersangka memiliki peran masing-masing. Dalam pengungkapan yang dilakukan serentak di 4 kota, yakni Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, Kabupaten Tangerang, serta Denpasar, Bali pada 13 Juni 2025 lalu. Dalam pengoperasiannya, para tersangka memiliki ribuan kartu SIM card yang digunakan untuk mengirimkan promosi atau iklan judi dengan cara broadcast kepada para pengguna WhatsApp secara acak. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti, di antaranya ratusan ponsel, mobil, puluhan komputer dan CPU, serta ribuan kartu SIM card. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku meraup keuntungan hingga ratusan miliar rupiah dalam waktu 1 tahun. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam beberapa pasal UU ITE, ancaman 6 tahun penjara, denda 1 miliar rupiah, pasal pencucian uang ancaman 15 tahun, denda 1 miliar rupiah, serta pasal 303 ancaman 10 tahun penjara, denda 25 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Sarang narkoba yang digerebek berada di kawasan Pria Laut, Kampung Lalang, Medan Sunggal, Kota Medan. Untuk sampai ke sarang narkoba, polisi harus melewati gang sempit yang hanya bisa dilewati sepeda motor. Di lokasi penggerebekan, sejumlah pria yang diduga sebagai pecandu narkoba berhamburan melompat ke sungai agar terhindar dari serangan polisi. Sejumlah pria yang diduga pecandu narkoba berhasil kabur, namun polisi berhasil meringkus seorang pengedar narkoba yang kedapatan sedang menjual sabu. Polisi menyita sejumlah paket sabu siap edar dan sejumlah uang hasil penjualan narkoba. Kemarin juga kami mendapatkan informasi terkait adanya BD yang beroperasi di daerah pemukiman penduduk yang ini sudah meresahkan banyak orang tua yang cenderung akan mempengaruhi anak-anak terpengaruh atau terpapar terhadap penyalahgunaan narkoba ini. Tersangka menjalani pemeriksaan di kantor polisi terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Petugas damkar perlahan menghampiri seorang pria lansia yang terjatuh ke bantaran kali banjir Kanal Timur di Pulau Gebang, Cakung. Petugas mengevakuasi korban dengan tangga. Evakuasi berlangsung dramatis karena tebing bantaran kali curam dan licin. Korban alami stroke terjatuh ke bantaran kali saat tengah berjalan kaki. Warga yang panik melihat korban meminta pertolongan pemadam kebakaran untuk proses evakuasi. Si korban jenis laki-laki dan saat itu juga terbaring lemah di bawah bantaran kali tersebut. Sehingga
tim damkar melakukan size up dan action bahwa masih bisa terjangkau oleh tangga yang terdapat di unit. 3 personil pemadam kebakaran beserta alat pendukung dikerahkan untuk mengevakuasi korban. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Riau menggagalkan keberangkatan 100 pekerja migran Indonesia yang akan diberangkatkan ke Malaysia melalui Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis. Para pekerja migran ilegal ini ditemukan polisi di hutan bakau setelah diinapkan di tempat penampungan sementara. Selain mengamankan para korban, polisi juga menangkap 11 orang tersangka. 1 orang diantaranya perempuan yang merekrut langsung para pekerja migran. Hingga pertengahan tahun 2025, Polda Riau mencatat sebanyak 100 orang korban TPPO yang diselamatkan. Pihak Kementerian P2MI mengakui bahwa saat ini sistem migrasi tenaga kerja belum sepenuhnya aman dan masih dibajak oleh para mafia TPPO yang hanya mementingkan keuntungan pribadi. Untuk itu pemerintah akan terus memperbaiki sistem migrasi tenaga kerja agar seluruh proses keberangkatan dilakukan legal, aman, dan manusiawi. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal iNews melaporkan. Bocah bernama Rafa, 11 bulan, sudah 1 bulan lamanya tak sadarkan diri. Ia kini masih terbaring di ruang perawatan Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang, Jawa Tengah. Sebelumnya peristiwa naas itu terjadi pada pertengahan Juni lalu. Rafa digigit ular berbisa di dalam kamar rumahnya di Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Ia kemudian dilarikan ke RSUD Kajen, namun dokter diduga salah diagnosa hingga kondisinya terus memburuk. Sebelum dirujuk ke RSUP Dr. Karyadi, Rafa juga sempat dirawat di Rumah Sakit Islam PKU Muhammadiyah Pekajangan. Keluarga sempat kecewa dengan pelayanan di rumah sakit pertama yang menyatakan ular yang menggigit anaknya tidak berbisa. Di sini kan waktu itu kan masih normal, nah terus dibawa ke rumah sakit. Terus di sana kan ditolak, katanya nggak berbisa. Rafa kini dirawat di ruang PICU Rumah Sakit Dr. Karyadi. Meski perawatan terus dilakukan secara komprehensif, kondisi Rafa juga belum sadarkan diri. Untuk tindakan penyembuhan, tim dokter telah menyuntikkan antivenom dan pemulihan organ-organ vital. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Marendra iNews melaporkan. Menteri Perdagangan periode tahun 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong divonis 4 tahun 6 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Vonis lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menuntut Tom Lembong 7 tahun penjara. Selain vonis 4 tahun 6 bulan penjara, Tom Lembong juga dijatuhi pidana denda Rp750 juta, subsidiar 6 bulan penjara. Dalam vonisnya, hakim meyakini mantan tim ses Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 ini terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi terkait impor gula. Menanggapi vonis hakim, Tom Lembong menyebut ada kejanggalan. Hakim dinilai mengesampingkan mandat undang-undang, fakta hukum, dan keterangan ahli. Pertama yang paling penting adalah majelis hukum tidak menyatakan adanya niat jahat dari saya. Tidak ada yang namanya mens rea. Ya, itu saya kira paling penting. Dan dari awal bahkan dari saat dakwaan sampai tuntutan sampai putusan majelis tidak pernah menyatakan ada niat jahat. Tidak pernah ada mens rea. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut Tom Lembong 7 tahun penjara dalam kasus dugaan korupsi impor gula. Dalam kasus ini, Tom Lembong diduga merugikan keuangan negara hingga 578 miliar. Tim Liputan iNews melaporkan.
Universitas Gadjah Mada menanggapi pernyataan mantan Rektor UGM Yogyakarta Sofyan Effendi soal ijazah Jokowi. UGM memastikan Jokowi adalah alumnus Fakultas Kehutanan yang telah melaksanakan seluruh proses studi sejak tahun 1980 hingga lulus tanggal 5 November 1985. UGM sendiri menghargai pendapat yang disampaikan mantan rektornya dan menjadi tanggung jawab pribadi yang bersangkutan. Namun, UGM meminta jangan menyeret nama universitas ke ranah politik. Kalaupun tiba-tiba Pak Sofyan buat podcast dan sebagainya, dan kemudian minta maaf dan seterusnya, ya itu bagian dari juga tanggung jawab beliau gitu. Karena yang jelas jangan seret juga UGM pada urusan politik. Sebelumnya Rektor UGM tahun 2002-2007, Sofyan Effendi menyebut ijazah Jokowi palsu dan tidak memenuhi syarat untuk melanjutkan program sarjana. Hal itu ia sampaikan saat berbincang dengan ahli digital forensik Rismon Sianipar dan disiarkan langsung di kanal YouTube-nya. Belakangan, Sofyan Effendi menarik ucapannya dan meminta maaf atas apa yang ia sampaikan tentang ijazah Jokowi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pakar telematika Roy Suryo menduga adanya keterlibatan mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Wamen PDTT era 2023-2024, Paiman Raharjo, dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Roy menyebut mendapatkan informasi Paiman Raharjo memiliki usaha fotokopi dan pengetikan skripsi di Pasar Pramuka. Selain itu, Roy Suryo juga menyebut mendapat ancaman dari Paiman Raharjo melalui pesan WhatsApp pada 6 Mei lalu. Mendesak saya untuk minta maaf dan menghentikan upaya pembongkaran ijazah palsu dari Jokowi. Saya waktu itu mengabaikannya karena saya anggap ini tidak sopan, ya gitu. Karena dia kemudian bahkan menunjukkan kalimat, ya, dia menuliskan kalimat bahwa supaya keluarga saya aman. Sementara itu, mantan Wakil Menteri Desa PDTT Paiman Raharjo membantah semua tuduhan Roy Suryo. Orang ijazah Jokowi asli, ya kan? Jadi jangan sekarang ini memutarbalikkan fakta, rakyat dikasih racun, ya. Ini kan ibaratnya rakyat ini diracuni gitu loh. Sesuatu yang belum jelas palsu, ya. Sekarang melibatkan banyak orang yang dituduh-tuduh termasuk saya. Mantan Ketua Sedulur Jokowi itu juga menolak dikaitkan terlibat kasus ijazah Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Tampil sebagai salah satu keynote speaker dalam Munas Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia BEM SI ke-18, Co-CEO MNC Group yang juga Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibyo mengajak generasi muda untuk tidak hanya aktif di media sosial, tetapi juga turut serta dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dalam forum ini, Angela menekankan pentingnya keseimbangan antara menyuarakan gagasan dan kritik, tetapi juga berkontribusi langsung bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Salah satu cara yang sangat baik di era digital ini bagaimana mahasiswa bisa bersuara. Tapi satu hal yang nggak boleh lupa sebenarnya, kita keasikan bersuara di media sosial, jangan lupa bahwa ada hal-hal konkret yang harus dikerjakan secara fisik. Sejumlah tokoh nasional yang hadir dalam Munas tersebut seperti Menpora Dito Aryo Tejo dan Wagub Sumbar Vasco Rusemi juga menekankan pentingnya peran mahasiswa sebagai kontrol sosial agar Indonesia menjadi negara yang lebih maju dan bermartabat. Banyak sekali pencapaian yang sudah berhasil diadvokasikan. Dan memang dulu saya di BEM ingat betul semangatnya itu bagaimana bisa menjadi penyambung lidah dan juga mengadvokasikan apa yang harus kita tegakkan dalam keadilan untuk masyarakat. Ada yang bilang pemerintah alergi dan anti terhadap mahasiswa, tapi kami buktikan di sini, kami hadir bersama adik-adik semua merasakan bagaimana rasanya mendapatkan sebuah masukan-masukan besar dan kritikan-kritikan yang konstruktif untuk membangun negeri ini.
Kehadiran sejumlah tokoh nasional dalam Munas ke-18 BEM SI diharapkan dapat memberikan pengalaman serta membuka ruang kolaborasi yang lebih luas demi terciptanya kebijakan yang memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk berkembang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Chandra, iNews melaporkan. Direktorat Tindak Pidana Tertentu Ditipidder Bareskrim Polri mengungkap kasus penambangan ilegal batu bara di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, kawasan konservasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur. Pihaknya menyita sekitar 351 kontainer berisi batu bara yang berada di kawasan blok depo kontainer Udatin PT Pelabuhan Indonesia Persero, Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Potensi kerugian negara yang ditimbulkan dalam aksi ilegal ini mencapai 5,7 triliun rupiah. Selain menyita barang bukti, polisi juga menetapkan 3 tersangka. Modus para tersangka dengan membeli batu bara dari penambangan ilegal di Tahura, Bukit Soeharto. Lalu mereka mengemasnya dalam karung dan kontainer serta memalsukan dokumen agar terlihat seolah-olah batu bara tersebut berasal dari penambangan resmi. Adalah biaya hilangnya batu bara akibat pertambangan dari 2016 sampai 2024 ini mencapai 3,5 triliun. Sementara penyelidikan akan terus dikembangkan untuk menjerat seluruh pihak yang terlibat, baik penambang ilegal, pemberi dokumen palsu, maupun pihak-pihak yang membantu melancarkan aksi ilegal ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan kota Surabaya berupaya melepas borgol dari seorang pelaku curanmor. Borgol ini macet di tangan pelaku setelah dipasang anggota Polsek Semampir, Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya pelaku juga sempat diamuk warga yang geram dengan ulahnya. Masalah lain muncul saat petugas tak bisa membuka borgol yang terpasang di tangannya lantaran gigi borgol tidak berfungsi. Usai borgol dilepas, pelaku kemudian kembali diserahkan ke polisi. Ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat pasal pencurian kendaraan bermotor sesuai dengan KUHP yang berlaku. Dari Surabaya, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Partai final turnamen Predator PBC Indonesia International Open 2025 kategori putra disaksikan langsung Ketua Umum PB Popsi Haritanu Sudibyo. Di partai puncak secara mengejutkan pebiliar asal Filipina Sen Mark Malayan mampu menaklukkan pebiliar peringkat 1 Asia asal Taiwan Wu Kunlin dengan skor 2-0. Kemenangan ini merupakan gelar juara internasional pertama yang diraih oleh Sen Mark Malayan. Just keep on shooting, keep on believing in myself, and then always remembering about my every day I train and I played. For how many years? This is my first international title. So. Penampilan memukau Sen Mark Malayan mendapatkan pujian dari Ketum PB Popsi Haritanu Sudibyo. Pebiliar asal Filipina ini mampu menjadi inspirasi bagi pebiliar Indonesia agar tampil percaya diri meski menghadapi atlet kelas dunia. Oleh karenanya, HT juga berkomitmen akan terus memajukan olahraga biliar di tanah air dengan rutin menggelar berbagai turnamen berkelas internasional. Dan ini merupakan komitmen daripada Popsi, dari PBC, Predator, ya, bersama-sama bagaimana kita membangun biliar di Indonesia untuk menjadi lebih hebat lagi. Sekarang kami sedang berdiskusi dengan Predator bagaimana menyelenggarakan pertandingan yang lebih besar lagi di Bali. Sedang dalam pembicaraan. Suksesnya Indonesia International Open 2025 memacu semangat PB Popsi untuk menggelar kejuaraan dunia demi pengalaman bertanding bagi atlet Indonesia di kancah internasional, sekaligus memajukan olahraga biliar di tanah air. Dari Jakarta, Ahmad Muharlin, iNews melaporkan.